sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimensi ini yang Kristiani selalu menjadi berkat tersendiri bagi kita. Bukan saja Anda, saya juga yang harus mempersiapkannya, merenungkannya. Karena kita harus berkhotbah yang berbeda dengan khotbah di hari Minggu atau di hari-hari lain. Karena memang jalur khusus yang coba kita buat untuk mengajak kita bertumbuh bersama dalam pemahaman yang utuh. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan memikirkan satu tema yang cukup menantang, from faith to faith, gitu ya. Ini adalah ucapan terkenal dari Paulus di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Roma 1:16 sampai 17. Roma 1:16 sampai 17, mari kita akan membacanya saudara, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebelum kita lanjut, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan dalam perenungan akan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami mengerti bagaimana hidup berjalan daripada iman kepada iman, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, from faith to faith berasal dari kata yang diucapkan oleh Paulus di dalam Roma tadi, dan kemudian menginspirasi seorang anak Tuhan di era reformasi, namanya Martin Luther. Ia percaya sola fide, hanya karena iman dia diselamatkan. Itu menjadi pergumulan pencariannya dalam hidup memahami apa itu anugerah Tuhan. Saudara yang kekasih, Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Aku mempunyai keyakinan di dalam Injil, ini kata penting. Dalam 1 Korintus pasal 8, Paulus mengungkapkan Injil itu apa. Maka dia berkata, yang paling penting telah kuberitakan kepadamu, kecuali kau telah menjadi sia-sia, bahwa Yesus Tuhan itu sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan kepada murid-murid dan naik ke surga. Injil adalah tentang Kristus, tidak lebih tidak kurang. Jadi jangan tambah-tambahin. Kalau ada kesembuhan mujizat, puji Tuhan, tapi itu ekstra bonus untuk penginjilan. Injil itulah berita utama. Kemana kita pergi, beritakan Injil, kabarkan Injil. Kalau Tuhan mau membuat mujizatnya, biarkan terjadi. Engkau tidak bisa menghalangi itu. Tapi engkau juga tidak bisa mengorder itu. Tetapi kita disuruh memberitakan Injil itu. Nah karena itulah, keyakinan yang kokoh terletak pada Injil yang berpusat kepada Kristus, yang mati, bangkit, naik ke sorga. Itulah Injil itu. Maka keyakinan yang kokoh tadi menjadi suatu keyakinan yang luar biasa, yang terikat kepada Kristus. Ini harusnya kita pahami dalam kehidupan kita. Bagaimana keyakinan yang kokoh dibangun dalam Injil dan tidak bisa dibangun bukan dalam Injil. Kalau engkau membangun keyakinanmu bahwa ikut Tuhan nanti dapat ini, dapat itu. Kalau enggak dapat pasti kamu enggak kuat. Tapi kalau membangun keyakinan di dalam Injil, dia yang mati, bangkit dan naik ke sorga, sampai kapanpun engkau kuat, kesulitan apapun tidak akan menjadi persoalan dalam hidupmu. Karena engkau akan tangguh. Keyakinanmu akan kokoh karena di dalam dia sudah datang, mati, bangkit, naik ke sorga. Saksinya banyak, itu kata Paulus. Nah jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita memahami keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena apa? Karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Di Alkitab ada contoh orang dapat mujizat. Saya sudah khotbahkan itu. 10 orang kusta, 10-nya sembuh, tapi hanya 1 yang selamat ke surga. Imanmu menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena dia kembali kepada Yesus Kristus. Injil itu. Yang 9 pergi sudah dapat kesembuhan dari Yesus dan tidak kembali. Mana ada keselamatan? Tapi ada kesembuhan? Ada. Sembuh tidak sama dengan selamat. Mujizat tidak sama dengan selamat. Orang selamat Tuhan bisa sembuhkan, bisa tidak. Orang selamat Tuhan bisa bikin mujizat, bisa tidak. Itu urusan Tuhan. Tetapi kepastian penting di dalam Tuhan, keselamatan itu. Nah karena itulah ini yang mestinya kita bangun saudara. Bagaimana Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena kita terikat kepada pemahaman yang sungguh akan Kristus Yesus itu.
Bagaimana kita teguh di situ dan berdiri di situ. Itu sebab ketika Yesus mau mati, dia berkata kepada murid-muridnya, iman kalian akan goncang. Murid-murid bilang, gak akan guru, khususnya Petrus. Yang lain boleh goncang, aku tidak. Hati-hati kau Petrus. Bahkan Petrus berkata, aku siap kalaupun aku harus mati. Hati-hati kau Petrus. Sebelum ayam berkokok, 3 kali kau sangkal aku. Akhirnya betul, Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kenapa? Karena dia tidak mengerti Injil itu. Bagi dia, ikut Yesus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Berjalan di atas air, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Bagi dia, ikut Yesus adalah hal yang luar biasa. Lazarus mati, bangkit kembali. Bagi dia, air jadi anggur. Itulah ikut Yesus. Tapi dia tidak mengerti jalan salib. Dia tidak suka Golgota. Dia tidak suka ditangkap. Dia tidak suka mati. Dia suka pergi. Camkan baik-baik. Sejauh mana engkau mengerti Injil dan hidup di dalamnya? Sejauh mana Injil menjadi kekuatan di dalam hidup keselamatan keimanan kita? Sejauh mana engkau siap bersuka cita di dalam Dia, sekalipun penderitaan kesulitan ada di dalam kehidupanmu. Itu sebab Paulus pun berkata di dalam Filipi, kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29, ayat yang jarang dibaca, apalagi dikhotbahkan, karena orang tidak suka dengarnya. Saya pikir banyak sekali kita ini orang-orang jahat, hanya membicarakan apa yang orang suka dengar. Sehingga kita membicarakan Alkitab tidak lagi balance, sepotong-sepotong. Kita hanya bicara berkat melulu, lupa kepada murka Allah. Lupa kepada penderitaan. Kita bicara terus murka, tapi lupa juga pada kasih. Murka, kasih, berkat, derita harusnya seimbang. Mari terbuka. Karena itu bukan ada masalah yang hebat. Enggak terlalu luar biasa kau dapat rumah mewah. Tidak menderita hebat karena hanya kau miskin melarat. No. Yang sengsara dan luar biasa adalah kalau kau tidak di dalam Injil itu. Ayo kembalikan pada proporsi yang pas. Jadi Injil menjadi kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan dia berkata, itu terjadi pertama-tama pada orang Yahudi, lalu orang Yunani. Apakah semua orang Yahudi diselamatkan? Jelas tidak. Alkitab menceritakan itu. Apakah semua orang Yunani diselamatkan? Jelas juga tidak. Lalu siapa yang diselamatkan? Dari orang Yahudi. Ada beberapa, dari orang Yunani. Ada beberapa, artinya ada orang diselamatkan. Lalu dari semua bangsa-bangsa. Dan Injil itu menjangkau tiap orang yang mau dijangkaunya. Itu kedaulatan yang luar biasa. Dan kita tidak bisa mengordernya. Kita tidak bisa mengaturnya. Nah kemudian, ia berkata bagaimana kebenaran Allah? Ada satu kebenaran yang tidak terbantah. Injil yang keteguhan. Injil yang kekuatan yang luar biasa. Akan membuat orang menjadi benar dan mempunyai iman yang benar. Dan dikatakan, iman itu perjalanan orang benar. Dari iman memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada apa? Injil. Injil itu apa? Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Itu Injil, gak lebih gak kurang. Jadi jangan dimanipulasi. Maka urusan hidup benar adalah urusan hidup mentaati kehendak Kristus, perintah Kristus seperti Kristus hidup. Jangan dibikin ribet. Itu sederhana. Nah karena itulah hidup kita perlu dengan kejujuran dan kesungguhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari iman kepada iman kehidupan orang percaya yang berbasiskan, berlandaskan Injil itu. Mari kita mulai melihat pertama. Iman dan kepercayaan atau keselamatan. Pada waktu pertama kita adalah orang-orang berdosa. Ditebus oleh Kristus. Kita bertobat bukan? Nah pada waktu kita bertobat itu. Kita mempunyai iman kepada Kristus Yesus anak Allah. Dari mana itu? Nah, itu anugerah oleh Roh Kudus. Maka 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan. Tidak ada orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi bukan pilihanmu itu. Bukan kau yang hebat. Roh yang memberikan. Lalu Yohanes juga menceritakan bahwa Roh Kudus akan menginsapkan manusia akan dosa, kesalahan dan seterusnya. Sehingga manusia sadar, manusia adalah manusia berdosa. Itu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 dikatakan oleh Yohanes dengan jelas, dengan tegas. Rohlah yang menginsapkan manusia akan dosa. Sehingga dengan demikian manusia dimampukan untuk beriman kepada Kristus. Beriman kepada kebenaran. Nah, jadi pertobatan dimulai dari iman. Iman
Aku percaya kepada siapa? Injil. Siapa? Yesus Kristus. Nah, karena iman orang itu mulai percaya pada Yesus. Puji Tuhan. Karena iman aku percaya pada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Karena iman yang kau percaya pada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tetapi ingat, imanmu adalah anugerah dari Roh Tuhan. Roh Kuduslah membuat kita mampu beriman. Roh Kuduslah membuat kita bisa percaya. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa menyerahkan diri kita kepadanya. Maka pada waktu kita beriman, kita menjadi percaya. Tetapi tahukah saudara, ketika engkau sudah beriman dan menjadi percaya, engkau terus hidup di dalam kehidupan yang sungguh. Maka di dalam hidup seperti itu, kemudian engkau bergerak maju dalam hidupmu. Dalam hidup beriman, banyak suka duka kita alami, bukan? Jatuh bangun porak-poranda, sulitnya setengah mati. Dalam perjalanan beriman, kita mesti belajar makin mengerti kehendak Tuhan. Ada warna-warni di sana. From faith to faith. Bertobat saya beriman kepadanya karena anugerahnya. Saya jalani hidup keberimananku karena anugerah itu pula. Maka dengan iman percaya aku melewati jalan suka, jalan duka. Dengan iman percaya aku melihat hidup indah bersama dengan dia. Dengan iman percaya ku jalani hari-hari yang tidak selalu seperti yang ku impikan, ku angankan di dalam kehidupan. Dalam percaya kepada Tuhan, ku jalani hidup sehari-hari seperti apa yang menjadi kehendaknya. Itu kita. Itu hidup kita, saudaraku yang kekasih. Hidup karena karunia-Nya. Hidup karena anugerahnya. Alangkah amat sangat indahnya. Punyakah saudara punya keberanian seperti itu? Saudara berkata hidup beriman kepada Yesus Kristus, Injil akan memperkaya kita. Sehingga yang miskin dibuat jadi kaya. Kan begitu ya. Padahal itu bicara Korintus, bukan bicara harta. Itu jelas. Korintus membicarakan bagaimana orang berdosa digambarkan sebagai orang miskin, orang sakit, orang payah yang disembuhkan oleh birul Kristus itu. Penebusan dosa itu. Yang diperkaya oleh Kristus itu. Penebusan dosa itu. Kere miskin kita dalam keberdosaan. Kaya raya kita dalam keberimanan. Karena kaya, bukan angka. Itu sebab Yesus berkata, buat apa kau punya seluruh dunia, tapi kehilangan kehidupanmu yang sejati. Kehidupanlah kekayaan. Kekayaan dunia, itu hanya kemiskinan dan pemiskinan yang bisa jadi mengerikan. Tetapi kalau Allah memberimu kekayaan dalam hidupmu, puji Tuhan, itu bukan dosa. Tapi kalau miskin jalan hari-harimu, itu bukan malapetaka, asal kau jangan berbuat dosa. Jadi iman menolong kita mengarah pada jalan yang benar, jalan yang tepat. Seperti si penulis Amsal berkata, Tuhan, aku berdoa kepadamu tidak minta kekayaan. Dan aku juga tidak minta kemiskinan. Beda dengan doa orang-orang sekarang yang selalu mau minta kaya. Menolak roh kemiskinan. Entah sejak kapan ada roh miskin yang mesti ditolak-tolak. Jangan malas kau kerja baik-baik. Emang kenapa kalau miskin? Itu sebab Amsal berkata, aku tidak minta kekayaan dan tidak minta kemiskinan. Itu Alkitabiah, yang lainnya tidak. Ya baliklah ke Alkitab kan gitu tak? Nah, itu Amsal 30 menarik sekali, 8 dan 9. Kenapa? Aku hanya minta bagianku Tuhan. Waduh, sejalan dengan doa Bapa kami ya, beri kami makanan kami secukupnya. Pertanyaannya menjadi menarik. Kenapa? Supaya kalau aku kaya tidak jadi besar kepala. Atau kalau aku miskin mencuri dan mempermalukanmu, iya Tuhanku. Supaya hidupku menyenangkan hatimu. From faith to faith, bagaimana aku hidup di dalam Injil itu. Ini akan menjadi pertandingan yang menyenangkan, saudaraku. Seharusnya disitulah kita hidup dan bertanding, menjalani hari-hari kita. Disitulah kita hidup dan bertanding, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Pernahkah saudara mengerti itu menjadi gugatan yang serius dari Tuhan terhadap kita? Itu sebab kita diberi iman untuk menguatkan langkah kita. Iman menyinari cahaya jalan kita yang gelap. Iman untuk kita bisa melihat kebenaran. Iman untuk kita bisa memandang kepada surga, bukan diri. From faith to faith. Dari tidak mengenal menjadi mengenal. Dari mengenal makin mengenal. Itu prosesnya. From faith to faith. Dari iman kepada iman kita bergulir, saudaraku. Sehingga iman selalu mewarnai seluruh gerak jalan kita. Tadi ingat, tidak mengenal jadi kenal. Sudah kenal berjalan, mengalami proses suka duka dalam kehidupan kita. Tapi kita terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Ledakan besar dalam hidup kita.
Seringkali kita mengalami benturan persimpangan jalan. Kemana kita akan berbelok? Saya meminjam kasus Ayub yang memang saya suka untuk melihatnya. Setan mengejek dan coba menggodanya. Tuhan berkata, silakan. Asal jangan kau ambil jiwanya karena itu bukan hakmu. Mau menunjukkan Tuhan berhak penuh atas hidup kita. Setan tidak bisa apa-apa. Barang siapa yang takut diganggu setan, barang siapa yang takut kemudian dengan setan, sebetulnya dia tidak lebih tidak kurang dari pengikut setan. Kalau dia pengikut Yesus tidak takut. Karena sudah menang darah Kristus itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi menarik ketika kemudian dikatakan di dalam kehidupan keimanan kita, titik berat, persimpangan berat yang terjadi pada Ayub, membuat Ayub tergoncang, saudaraku. Bayangkanlah harta habis, anak mati semuanya, istri meninggalkan dia, kawan pergi, kesehatannya pun hilang, meninggalkan dia. Orang kaya itu menjadi orang termiskin, yang sehat itu menjadi penyakitan, yang banyak kawan tak punya lagi, yang beranak tak ada lagi, yang beristri hanya sendiri. Harusnya lah Ayub hancur atas peristiwa itu, bukan? Harusnya lah Ayub ludes atas itu. Kenapa itu terjadi? Karena Ayub benar. Kenapa itu terjadi? Karena Ayub dekat Tuhan. Jadi orang yang dekat Tuhan, orang yang beriman, kaya jadi miskin bisa, sehat jadi sakit bisa, banyak kawan jadi nggak punya bisa. Yesus pun mengalaminya. Karena itu orang Kristen cengeng dan penipu kalau tidak mau berkata bahwa apapun terjadi dalam hidup itu yang terbaik. Hanya kalau orang yang cuma mau enaknya, mau kayanya, mau sehatnya, tidak mau yang lainnya, dan bilang kalau ikut Tuhan pasti itu. Kalau sakit, kalau miskin, itu setan. Saya akan berkata, justru itulah penipuan yang membuat engkau jauh dari jalan Tuhan. Yang membuat engkau berjalan pada bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Orang beriman tidak pernah menyerah seperti itu. Paulus makin dekat Tuhan makin babak belur hidupnya. Duri harus ditanggungnya. Tetapi dia berkata, di dalam kelemahanku nyatalah kekuatanmu, ya Tuhanku. Lain dengan khotbah masa kini. Jadi jangan menipu dan lari dari Injil. Kalau engkau orang Kristen, hiduplah dari iman kepada iman. Belum bertobat, menjadi bertobat. Dari iman kepada iman, melewati suka duka, iman ke iman. Waktu mengalami gempa, perempatan, persimpangan jalan, kemana engkau akan pergi? Tetap sama Tuhan. Itu Ayub. Lewat penderitaan, kepahitan, kegetiran, persimpangan jalan yang dialaminya menarik, saudara. Ketika kemudian dia bergumul dan berdoa, pada bagian akhirnya apa? Ternyata dia mengomentari apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia salah mengomentari. Sehingga dia berkata, aku mencabut perkataanku. Yang salah itu ya Tuhanku. Dalam bodohku, dalam tidak tahuku, aku berbicara tentang engkau. Aku salah. Aku cabut semuanya. Ya Tuhanku. Ia mencabut ucapan-ucapan yang salah itu, saudaraku yang kekasih. Ya menariknya. Dan kemudian berkata apa? Sekarang tahulah aku Tuhan, siapa engkau? Bukan dari apa, kata orang. Tapi karena bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Yes. Bagaimana bisa? Di penderitaan. Kenapa bisa? Iman. Karena itulah iman menjadi keajaiban yang besar. Mengubah segala sesuatu dalam kehidupan. Sehingga ledakan penderitaan justru menjadi kesukaan. Ledakan penderitaan justru jadi kebahagiaan. Luar biasa. Jadi bukan miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Itulah ledakan iman. No! Jangan cengeng, jangan bodoh. Ingat, jangan salah paham. Kalau Tuhan mau kau kaya urusan gampang itu. Tapi kalau Tuhan biarkan kau Tuhan izinkan kau miskin, jangan menyerah di situ. Kalau Tuhan gariskan jalan judul dalam hidup kita, bagaimana menikmati pemeliharaannya, jalani hari-harimu. Semua ada di tangannya, dia akan mengaturnya. Dan apa yang diaturnya pasti terbaik bagimu. Bagaimana saya bisa mengerti itu? Bagaimana saya bisa menerima itu, Pak? Iman. Orang iman tidak menerima apa? Orang beriman tidak meributkan fenomena. Punya apa tidak punya, sehat apa tidak sehat. Orang beriman tidak meributkan fenomena, berapa umur dan lainnya. Orang beriman hidup dengan iman yang sejati. Karena itu mari kita kalau mau menyebut diri beriman, hiduplah sesuai kehendak Tuhan itu, bukan. Tapi jangan bilang kehendaknya adalah supaya kita ini itu lalu ambil semua, kan.
Tuhan tidak merancang kejelekan, Tuhan tidak merancang kejahatan, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kaya dan bukan miskin misalnya. Di mana ayatnya itu? Betul damai sejahtera, tapi damai sejahtera tidak sama dengan kaya raya. Tidak ada ayatnya. Saya selalu berkata, hidup Maria penuh dengan damai sejahtera, tapi miskin luar biasa. 12 rasul itu miskin semua, tapi bahagia. Orang lain naik kereta kuda, mereka tidak punya. Imam-imam itu jauh lebih hebat pakaiannya, terhormat dan mewah berbanding dengan Yesus Kristus. Karena itulah perlunya kesadaran di dalam hidup kita untuk menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, saudaraku yang kekasih. Camkan itu, renungkan itu, dan pikirkan itu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam kebenaran itu. Nah, oleh karena itulah, bagaimana iman itu terus bergerak, menuntun, membimbing kita berjalan dalam jalan kebenaran, menikmati anugerah Allah yang besar itu. Dan bagaimana dari iman kepada iman kita bertindak dan bergerak, dari tidak mengenal menjadi mengenal, dari mengenal menjalani suka duka, dari suka duka sampai kepada benturan, tetap iman percaya. Lalu kemana lagi? Terus bergerak sampai pada titik kematian, from faith to faith. Nah, iman terus memimpin. Maka iman dari iman, tindakan makin hari makin luar biasa, makin bertumbuh, makin hebat, makin kuat, makin tangguh. Dan menatap kematian pun, seperti Paulus katakan, apa takutmu? Hidup Kristus, mati keuntungan. Orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Yes. Hidup Kristus, mati keuntungan. Yes. Adakah nyali kita sampai di sana? Saya pakai istilah nyali, saudara. Banyak jagoan-jagoan. Saya orang Batak, orang Siantar. Dari daerah saya banyak sekali senior-senior saya yang jadi jagoan-jagoan, jadi preman hebat. Ya, preman tulen karena tidak pernah keroyokan. Preman hebat yang sendiri pun berani dan tidak pernah gentar. Dimanapun tetap saja warnanya dan tidak berubah. Mereka berani. Bahkan mereka dikatakan berani mati. Dan akhirnya banyak yang mati. Dalam berbagai case. Entah ditembak, entah dihajar dan seterusnya. Tetapi ada yang lebih berani lagi dari mereka. Rata-rata tentara Jepang mengenal apa yang disebut harakiri. Mereka tidak akan pernah rela kerja gagal. Lebih bagus mati dengan bunuh diri. Harakiri. Terhormat buat mereka. Sehingga kalau mereka bilang, beri aku kehormatan, dia bunuh dirinya. Baru semua dari peraturan, musuh kemudian menabas dia. Itu tanda hormat. Tetapi tahukah mereka kemana mereka mati? Nah, itu persoalannya. Tidak. Keberanian yang diberi Alkitab menjadi luar biasa. Kita tidak menjadi jago berkelahi. Kita tidak menjadi jago hebat dan menghajar orang. No, mungkin kita dihajar orang. Mungkin kita menuju titik kematian. Tetapi dia tahu itu adalah kehormatan yang hebat. Pada waktu Petrus tersalib menurut tradisi gereja, ia mati disalibkan kepala ke bawah, kakinya di atas. Apa kata Petrus? Terlalu mulia mati bagiku seperti ini. Karena dia ingat Yesus yang disangkalnya, gurunya mati juga tersalib, tapi kepala di atas, kaki di bawah. Dia sekarang kepala di bawah, kaki di atas. Dia rasa mulia. Apa ini? Faith, iman. Karena dia melihat bukan mati itu, surga mulia itu. Dia mengingat seluruh hidupnya dan dia memandang hidupnya terlalu mulia. Padahal matinya babak belur, gak karu-karuan. Bayangkan orang Kristen yang selalu mimpi, aku nanti kalau mau mati, maunya mati lagi tidur. Lalu bangun, tonton gak bisa bangun, gak ada napas. Cengeng sekali, kok mikir aja mati dipikirin. Mau mati dibacok, kayak kau mau mati ditembak, kenapa? Yang harus kau pikirkan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kan begitu, saudara. Bagaimana engkau mengasihi orang, tolong orang miskin, bukan memperkaya dirimu, bagi-bagi pada orang lain, membantu mereka. Saya selalu berpikir kalau Tuhan bertanya pada saya, nanti pas mati apa jawab saya? Apakah saya peduli pada orang miskin? Apa saya perhatikan mereka? Tuhan gak akan tertarik berapa kali saya khotbah atau tampil di dimensi iman Kristiani atau di TV apapun itu. Gak akan Tuhan tertarik karena itu. Mungkin orang lain tertarik, yes, Tuhan tidak. Karena itu aku harus hidup serius berhitung dengan dia, dengan imanku. Itu sebab kami bikin sekolah di daerah. Tolong anak-anak supaya bisa jadi sarjana. Rasanya capek setengah mati. Sekali bikin kaki kecemplung.
ratusan juta tiap bulan harus disubsidi. Tapi saya bahagia ketika melihat anak-anak itu sarjana. Wow, saya kalau sudah bahagia gitu, nangis. Saya bisa doa sendiri lagi pikir, lihat, perhatikan, aduh Tuhan, senang sekali kalau bisa bikin orang lain senang. Bahagia sekali kalau bisa bikin orang lain bahagia. Thanks God. From faith to faith. Perjalanan iman yang menyenangkan, memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Petrus dalam kematian siap. Maka sebelum menuju kematian, ayo hidup kita isi dengan iman yang benar. Bagaimana kita hidup mewujudkan iman yang memperdulikan orang lain seperti Kristus memperdulikan kita. Kalau kau bilang kau iman, percaya pada Yesus, mana buahmu? Kan itu pertanyaannya toh. Kalau kau bilang kau beriman, tapi kau perkaya dirimu, aneh sekali. Kalau kau bilang kau beriman tapi terlibat skandal sana sini bahkan dengan negara, aneh sekali. Kalau kau bilang kau beriman tapi kau tidak jujur dalam berbagai aspek, aneh sekali. Kalau kau bilang kau beriman tetapi gaya hidupmu tidak karu-karuan, aneh sekali. Camkan itu. Sebelum terlambat mari semua kita rubah. Masuk ke kehidupan yang benar, bukan? Hidup yang benar. Jangan iman yang dikamuflase. Iman yang kemudian dibungkus dengan baju sugesti, power of mind atau egosentris. Tapi iman yang benar yang mengarah kepada Kristus, yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kita bisa mati, bahkan mati seperti Petrus. Yang merasa terhormat dalam kehinaan kematiannya. Alangkah indahnya. Atau kita punya iman seperti Paulus. Kalau boleh mati, aku pilih mati hari ini. Sementara kita selalu berdoa, beri aku hidup 1000 tahun lagi. Paulus rindu mati karena boleh ketemu Tuhan. Tetapi dia tahu kalau aku hidup, aku harus melayaninya. Injil itu membuat ia mempunyai multi energi, saudara. Kekuatan yang tak terukur, kekuatan tak terbatas datang dari Injil. Bukan saja menjalani hidup, tapi menyapa kematian. Bukan saja di kehidupan, tapi di ketiadaan dunia. Ada kepastian yang luar biasa. Adakah iman itu pada kita? Itu pertanyaan yang serius. Oleh karena itulah mari kita hidup dari iman kepada iman dengan mengukur diri kita kembali pada Alkitab supaya kita jangan menyelewengkan dan jangan memutarbalikkan itu. Semoga kita bisa menemukan kesejatian itu dan boleh hidup melayani Tuhan. Itu sebab kami rindu juga lewat dimensi iman Kristiani memberkati banyak orang. Kita pikirkan program, kita persiapkan. Capek sebetulnya karena saya punya kegiatan cukup banyak. Ya, saya tidak mencomot bagian lalu siarkan di sini. Saya punya banyak sekali video-video khotbah yang lain. Tapi coba kita pikirkan ini, bagaimana ya bikin sesuatu yang berkesinambungan, rapi, teratur gitu. Nah itu yang kita pikirkan. Risikonya apa? Jadi capek. Karena ingin saudara-saudara dapat pemahaman yang utuh. Kami tidak cari pengikut. Tapi saya mau engkau mengerti dimanapun engkau berada. Arti beriman. Semoga kau bisa memperbaiki dirimu. Menemukan kesejatian kebenaran. Terhormatlah setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam kesungguhan. Di tengah kesulitan kepahitan tidak menjual diri. Iman mereka telah terbukti. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Terhormatlah mereka yang sakit. Bahkan panjang sakit. Hingga menuju kematiannya. Tetapi tidak pernah ke dukun. Tidak pernah memikirkan yang lain. Dan tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Melainkan berkata, terima kasih untuk apa yang boleh kujalani. Kuatkan aku. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa saudara. Dari iman kepada iman, itu perjalanan hidup kami. Tuhan buat kami mengerti, untuk terus menyikapi, menseleksi perjalanan hari-hari kami. Sehingga kami tidak terjebak pada perangkap si jahat, hanya hidup salah di hadapan-Mu. Tuhan kami berdoa, sertai berkati dalam tiap langkah, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pusat iman kami, Injil yang sejati. Amin. Saudara yang kekasih, senang tiap kali boleh bisa bertemu dengan saudara lewat dimensi iman Kristiani. Doakan selalu program kita. Mari kita bersama melayani. Semoga jadi berkat bagi sesama. Sampai bertemu. Shalom.